harta kekayaan Karun yang konon takkan habis sampai dunia kiamat. Namun sebelum menyimak, bila kalian mau berteman channel Pemburu Harta Karun, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kisah Karun mungkin jadi cerita yang paling membekas di ingatan kita. Tentang sosok sepupu Nabi Musa yang miskin lalu kaya kemudian sombong. Tentang harta terpendam yang selalu diberi nama harta karun, dan sebagainya. Kita tahu persis cerita ini karena juga tertulis sangat jelas di kitab suci, tapi soal detail harta karun, mungkin tak semua orang mengetahuinya. Tentang harta karun, yang kita tahu mungkin hanya secara garis besarnya saja. Ia sangat-sangat kaya dan bikin semua orang Mesir sampai menangis siri ketika Karun memamerkan harta-hartanya. Sejauh ini yang kita tahu, kita mungkin melewatkan bagian di detail tentang Karun yang punya gudang-gudang emas, atau kuda-kuda terbaik bertahtakan permata yang harganya mungkin 10 kali lipat Lamborghini hari ini. Masih soal harta gila si kaya, inilah fakta-fakta tentang kekayaan Karun yang legenda dan pasti bikin kita tercengang olehnya. 1. Karun memiliki ribuan gudang harta. Banyak literatur yang mengatakan jika Karun memiliki ribuan bahkan lebih gudang-gudang khusus yang memuat harta-hartanya. Dalam satu gudang itu sendiri dikatakan berisi semua benda berharga dengan nilai yang tak main-main, mulai dari emas, perak, permata, serta benda-benda berharga tinggi lainnya. Jika seseorang memiliki satu saja gudang seperti ini, maka kita sudah bisa menyebutnya sebagai seorang jutawan bahkan miliuner. Lalu bagaimana kita akan memanggil Karun yang memiliki ribuan gudang seperti ini? Sungguh tak bisa dibayangkan betapa banyak harta yang dimiliki Karun. Mungkin kalau dia head to head dengan orang terkaya saat ini, Bill Gates misalnya, maka Karun sepertinya akan menang dengan telak. Kunci-kunci harta milik Karun sampai harus dipikul 10 orang kekar. Dalam sebuah riwayat dikatakan jika suatu hari Karun pernah pamer-pamer hartanya di hadapan orang-orang Bani Israel. Semua orang tertegun kala itu. Bukan hanya karena melihat harta si sepupu Nabi Musa yang begitu banyak, tapi juga deretan orang-orang kekar yang ada di belakang Karun. Ya, mereka ini bertugas membawa kunci-kunci harta milik si kaya. Kunci-kunci harta Karun memang terlalu banyak, sampai-sampai ia harus dibawa sendiri oleh seorang pria kekar. Bahkan ada yang mengatakan jika yang membawa kunci tersebut ada 10 orang. Jika kuncinya saja sebanyak ini, lalu macam apa harta yang dimiliki Karun? Kita bahkan tak bisa membayangkannya. Karun juga memiliki banyak istana. Memiliki harta sebanyak ini maka sangat masuk akal kalau Karun bisa membeli semua hal, termasuk istana-istana. Ya, dikatakan jika pria yang asalnya sangat miskin ini memiliki banyak istana yang tersebar di Mesir. Tak diketahui macam apa istana yang dimiliki Karun, tapi yang jelas itu cukup untuk membuat orang-orang Yahudi menelan ludah begitu lewat depan rumah singgah si kaya. Karun memiliki banyak istana tapi hampir tak ada yang tersisa pada akhirnya. Entah hancur atau dimakan zaman. Tapi, untungnya masih ada satu peninggalan Karun yang bisa kita lihat hari ini. Kalau dilihat-lihat sih ini bukan istananya, mungkin rumah semasa Karun masih mengemis-ngemis minta kaya kepada Nabi Musa. Ratusan kuda terbaik dengan pernik yang sangat mewah. Sebagai orang kaya yang hartanya sudah tak bisa dihitung lagi, jelas Karun tak perlu bekerja. Buat apa? Meskipun begitu Karun memiliki satu aktivitas rutin yang pasti dilakukannya dalam satu rentang waktu. Ya, pamer-pamer harta yang seperti parade karnaval. Berhasil itu. Hal yang unik dari parade pamer harta ini adalah kuda-kuda Karun. Ya, mereka adalah jenis yang paling mahal dan terbaik. Tak hanya itu, kuda-kuda ini dihias dengan sangat-sangat mewah. Mereka diberi pelana mentereng serta ornamen-ornamen dari emas dan perak. Satu kuda dengan hiasan macam ini konon harganya sangatlah mahal. Karun punya ratusan yang seperti ini. Karun juga punya bala tentaranya sendiri layaknya orang kaya zaman sekarang. Karun juga memiliki banyak bodyguard.
Tapi, karena ia sangat kelebihan harta, maka Karun menyewa banyak sekali. Alhasil, ia seolah memiliki satu unit korps tentara jumlah besar sendiri. Tugas dari para tentara ini adalah untuk menjaga Karun serta hartanya. Atau mungkin juga bertugas untuk memikul kunci-kunci harta Karun yang sangat berat itu. Memang mudah bagi Karun untuk mendapatkan apapun. Soal pasukan, sebenarnya ia juga sanggup menyewa seluruh orang Mesir untuk menjadi pengawalnya. Inilah Karun, pria terkaya yang namanya bahkan ada di berbagai kitab suci. Namun, meskipun sangat kaya, kita semua tahu akhir dari Karun ini sangatlah buruk. Ya, dalam sebuah peri pamer harta, tiba-tiba bumi berguncang dan akhirnya menelan Karun. Sekaligus semua hartanya. Mungkin inilah akhir yang pantas untuk orang seperti ini, dan Tuhan dengan jelas menekankan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah ini. Itulah cerita harta Karun, jangan lupa bagikan.